hari Rabu 11 Desember 2019, Parlemen India mengesahkan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan Citizenship Amendment Bill atau CAB. Pasalnya, undang-undang tersebut dianggap anti-muslim yang menyerang konstitusi sekuler dan diskriminasi kepada muslim minoritas. Undang-undang ini bertujuan untuk mempercepat kewarganegaraan bagi Hindu, Parsi, Sikh, Buddha, Jain, dan Kristen yang dianggap teraniaya dan berada di India sebelum 31 Desember 2014. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak menyebut muslim dan tidak menawarkan manfaat kelayakan yang sama kepada warga muslim. Undang-undang tersebut berupaya melonggarkan persyaratan tempat tinggal di India untuk kewarganegaraan dengan naturalisasi dari 11 tahun menjadi 5 tahun bagi para imigran yang dicakup dalam undang-undang tersebut. Masyarakat melakukan protes terhadap undang-undang tersebut. Bukan hanya Islam, tetapi berbagai agama dari beberapa wilayah di India, di mana undang-undang tersebut dianggap diskriminasi terhadap umat Islam dan bertentangan dengan nilai-nilai negara India sebagai sekuler yang merangkul dan menghargai keragaman. Menurut sensus 2011, 79,8% dari populasi India beragama Hindu dan 14,2% beragama Islam. Sementara 6% sisanya menganut agama Kristen, Sikh, Buddha, dan berbagai kepercayaan bertonggak etnis pribumi. Dari data tahun 2019 tercatat, jumlah penduduk India sebanyak 1.362.483.155. Artinya, jumlah penduduk yang beragama Hindu sebanyak 1.087.262.000. Sedangkan, jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 193.472.600. Peristiwa penyerangan terhadap umat Islam merupakan bentrokan yang terjadi pada Minggu 23 Februari 2020 di 3 area yang ditempati mayoritas Muslim sekitar 18 km dari New Delhi. Bentrokan ini terjadi karena serangan dari kelompok Hindu pendukung undang-undang CAB yang ditujukan kepada kelompok Muslim yang menolak undang-undang tersebut. Bentrokan tersebut terjadi selama 3 hari berturut-turut dan hingga kini telah menewaskan 30 orang lebih. Aksi tersebut pun meluas hingga membakar beberapa masjid. Dalam undang-undang ini, umat muslim di India diwajibkan untuk membuktikan bahwa mereka memang adalah warga negara India, sehingga ada kemungkinan bahwa warga muslim di India akan kehilangan kewarganegaraannya tanpa alasan. Kontroversi utama dari undang-undang CAB adalah peraturan yang dapat dipakai untuk menghalangi muslim mencari kewarganegaraan. Protes menuntut amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan yang berujung pada tindakan rasisme di India membuat Dr. Zakir Naik angkat suara. Pengkhotbah asal India tersebut menyerukan para ulama di dunia untuk berjihad. Seruan tersebut disampaikan pada akun Facebook pribadinya. Ia mengatakan umat Islam tak boleh berdiam diri melihat saudaranya tewas dalam kerusuhan di India. Ada lebih dari 30 muslim yang terbunuh dan lebih dari 250 orang lainnya terluka, kebanyakan karena peluru. Bahkan, penyerang juga mengabaikan bayi dan menghancurkan rumah, toko, dan tempat ibadah umat Islam. Serangan tersebut tidak bisa diabaikan. Umat Islam harus bersatu melawan tindak penganiayaan yang terus meningkat. Berdiam diri melihat pembantaian yang disetujui negara ini berarti meninggalkan saudara-saudara kita. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menindas dan meninggalkannya. Mari kita semua melakukan segalanya sesuai kemampuan kita untuk membela yang tertindas dan berbicara menentang ketidakadilan ini. Wahai saudaraku yang seiman, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita akan ikut membantu atau mengabaikannya? Setidaknya, minimal kita mendoakan yang terbaik bagi saudara kita di India.